Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Yuliani dari UPTD Puskesmas Cilimus. Kali ini saya akan membahas tentang buku KIA bagian ibu. Apa sih manfaatnya? Buku KIA itu sebagai media informasi dan catatan kesehatan ibu dan anak, baik selama hamil, bersalin, nifas, serta catatan kesehatan anak. Dan ditambahkan dengan catatan khusus untuk yang ibu dengan kelainan ataupun anak dengan kelainan. Untuk halaman berikutnya itu tentang identitas pasien. Yang pertama ini ada foto ibu. Foto ibu bisa ditempel ya Bunda. Di sini nama, NIK, kemudian ada pembiayaan, golongan darah, tanggal lahir, pendidikan dan lain-lain bisa dituliskan di halaman paling depan. Di buku yang terbaru ini ada pelayanan ibu atau keluarga tentang pelayanan kesehatan yang sudah diterima. Sebelumnya di edisi sebelumnya tidak ada ya Bunda. Di sini ada versi 2020 itu ada data ibu hamil selama hamil itu periksa minimal 6 kali, yaitu 2 kali periksa ke dokter dan 4 kali untuk periksa ke bidan. Di sini lengkap ya Bunda. Pokoknya kalau setelah ibu mendapatkan pelayanan kehamilan di bidan atau dokter, Bunda nanti bisa tuh dilihat, oh ini saya sudah berat badan sudah dilakukan, kemudian timbang ukur lingkar lengan atas, dan tes laboratorium, serta yang di bawah itu bagian ibu nifas dan bayi baru lahir. Kemudian di sini ada pengawasan minum tablet tambah darah. Nah, ini tuh diisi oleh pengawas ibu hamil yang memberikan checklist setiap kotak bila sudah meminum tablet tambah darah. Diisi setiap hari ya Bunda. Di sini ada 9 bulan atau bulan ke-9 itu ada kolom checklistan untuk minum tablet tambah darah. Di sini manfaatnya banyak ya Bunda untuk mengontrol seberapa banyak sih tablet tambah darah yang sudah diminum. Nanti manfaatnya itu akan untuk kesehatan ibu hamilnya. Kemudian ini selanjutnya ada tentang amanat persalinan. Nah, amanat persalinan ini ada stiker P4K juga yang bisa ditempel di depan rumah. Di situ bisa terlihat oleh masyarakat atau orang lain yang di luar rumah gitu, sebagai ciri bahwa di rumah tersebut ada ibu hamil. Di sini untuk amanat persalinan diisi oleh ibu hamil, keluarga atau suami, dan nanti terakhir ditandatangan oleh bidan. Isinya itu ada penolong persalinannya siapa, kemudian dananya pakai dana apa, jam persal atau BPJS, kemudian untuk kendaraan ambulan desa bisa atau mobil pribadi, kemudian ada di sumbangan darah atau misalnya pendonor untuk persiapan persalinan nanti. Di buku terbaru ini juga ada pelayanan dokter. Di sini kan minimal pelayanan dokter itu harus 2 kali ya Bunda, di trimester 1 dan trimester 3. Untuk trimester 1 baiknya kurang dari 12 minggu. Kemudian nanti di sini ada data-data ibu hamil yang diperiksa kesehatannya oleh dokter. Hal ini bertujuan untuk melihat riwayat kesehatan ibu selama menjalani kehamilannya, baik riwayat kesehatan sebelumnya maupun riwayat kesehatan saat ini, untuk menentukan apakah ibu hamil itu nanti selanjutnya periksa ke dokter ataupun nanti boleh untuk di fasilitas kesehatan puskesmas. Dan yang ketiga juga itu ada pemeriksaan dokter tentang screening preeklamsi. Screening preeklamsi ini terutama untuk yang hipertensi atau darah tinggi, ataupun yang ada gejala-gejala yang bisa menyebabkan ibu ada gangguan selama hamil ya, misalnya akibat efek buruk dari preeklamsi kan dikhawatirkan itu kejang. Makanya di sini ada pemeriksaan screening preeklamsi oleh dokter. Nah, nanti di sini dokter juga mencentang kolom kuning ataupun kolom yang merah. Bila ada salah satu kolom merah atau 2 kolom kuning, itu akan dilakukan tindakan berikut.
si kehamilan ini diisi oleh bu bidannya ya Bunda. Di sini ada grafik tentang pemeriksaannya kapan, tanggal berapa, kemudian berat badan yang harus naik itu berapa selama hamil, kemudian ada pemantauan denyut jantung janin, pemantauan tinggi fundus rahim, kemudian ada pemantauan juga tensinya, apakah ada kenaikan ataupun turun. Nah, ini biasanya nanti setelah pemeriksaan hamil akan diberi konsultasi oleh bu bidannya. Adapun dari grafik peningkatan berat badan ini nanti kita dilihat ya Bunda, dari mulai awal hamil itu berapa berat badannya, apakah kategori kurus, gemuk ataupun obes. Nah, di sini kita ada pemantauan berapa sih harus naiknya berat badannya. Jadi di sini udah ada ukuran-ukurannya ya Bunda, biar terpantau dan tidak kenaikan berat badan itu tidak akan berlebih dan berefek buruk pada kehamilannya. Nah, di halaman berikutnya itu tentang ringkasan pelayanan persalinan. Di sini jika Bunda sudah bersalin, data-data pas saat bersalin itu misalnya dari hari kapan, kemudian jam berapa, ditolong oleh siapa, normal tidak, berat badannya berapa, kemudian panjang badan bayi itu di sini dituliskan semua ya Bunda. Nah, untuk nifasnya pun sama gitu. Di sini ada kunjungan nifas itu ada 4 kali. Kemudian untuk data-data nifas, data-data bayi juga di sini ada dituliskan ya Bunda di kolom-kolom ini. Untuk kasus rujukan atau misalnya ada ibu hamil dengan resiko tinggi, misalnya dengan darah tinggi ataupun dengan kelainan-kelainan lainnya, itu dilakukan rujukan ke rumah sakit atau dirujuk ke dokter spesialis. Nah, di sini kolom rujukannya nanti pihak perujuk dan yang melayani rujukan juga biasanya ditulis di sini ya Bunda. Pemeriksaan ibu hamil ini kan sekarang minimal 6 kali ya Bunda. 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 3 kali pada trimester ketiga. Tidak lupa ini 2 kali pemeriksaan ke dokter. Nah, jika Bunda sudah mendapatkan pelayanan kebidanan atau pelayanan hamil, itu Bunda bisa tuh di checklist apakah sudah diukur tinggi, apakah sudah ditimbang, apakah sudah dilakukan imunisasi, apakah sudah dilihat tinggi fundus rahimnya. Nah, itu Bunda bisa checklist. Kalau misalnya Bunda masih ada yang belum paham, itu bisa ditanyakan atau dikonsultasikan ke dokter atau bidan yang melayaninya. Ini untuk aktivitas fisik baiknya tetap dilakukan ya Bunda selama hamil. Ikuti juga kelas ibu hamil, biasanya nanti dijadwalkan bersama bu bidannya dan bu kadernya di desa-desa masing-masing ya. Nah, nanti aktivitas fisik ini ditentukan biasanya per trimester. Nanti sesuai trimester 1 ataupun 2 ataupun 3 nanti kegiatannya pun berbeda gitu, aktivitasnya pun berbeda. Untuk aktivitas sehari-hari tetap boleh dilakukan asal masih dalam keadaan sehat ya Bunda. Nah, untuk aktivitas fisik yang tidak boleh ini misalnya untuk membungkuk tanpa berpegangan, kemudian jongkok yang lebih dari 90 derajat, kemudian menahan nafas saat berenang, mengejan. Nah, itu bersepeda pun tidak boleh dilakukan oleh ibu hamil. Berikutnya ini tentang perawatan sehari-hari ibu hamil. Bunda itu tetap makanan yang beragam, kemudian menjaga kebersihan diri, istirahat yang cukup, kemudian bersama suami juga lakukan stimulasi, misalnya dengan mengelus-elus perut, dan hubungan suami istri pun bisa dilakukan asal kehamilannya sehat, tidak ada perdarahan atau lainnya. Dan adapun yang harus dihindari selama hamil itu kerja yang terlalu berat, kemudian tidur yang terlentang, kemudian minum-minuman yang bersoda ataupun alkohol, stres yang berlebihan, itu hal-hal yang harus dihindari selama hamil ya Bunda. Untuk porsi makannya pun bisanya bertambah selama hamil, yang biasanya 3 porsi atau 2 porsi kini menjadi 5 porsi bahkan sampai 6 porsi untuk trimester 2 ataupun 3. Lauk pauknya juga bermacam-macam, kemudian air putih jangan lupa ya Bunda, 8 sampai 12
gelas per harinya. Baik, untuk tanda-tanda bahaya biasanya setelah periksa ke Bu Bidan itu pasti suka dievaluasi ya Bunda, suka diberitahu tentang tanda bahaya apa sih yang pada kehamilan yang harus kita waspadai bila terjadi salah satu dari tanda bahaya. Misalnya janin tidak bergerak, kemudian muntah terus-menerus, tidak mau makan, demam tinggi, air ketuban keluar sebelum waktunya, sebelum hamil tua. Nah, perdarahan di hamil muda ataupun hamil tua, kemudian bengkak kaki tangan bahkan sampai kejang. Nah, itu jika Bunda ataupun keluarga ataupun ibu hamil yang mengalami salah satu tanda bahaya ini, segera langsung ke Bu Bidan ataupun puskesmas terdekat. Nah, untuk persiapan persalinan ini ibu-ibu hamil wajib untuk menyiapkan dari mulai rencana persalinan di mana, mau ke dokter siapa, kemudian siapkan juga pendonornya, siapkan juga mobil ambulan ataupun mobil untuk tindakan gawat darurat ataupun untuk fasilitas ke rumah sakit ataupun ke puskesmas, kemudian buku tabungan ataupun pakai BPJS, siapkan kartu ke BPJS, kartu keluarga, KTP, dan pakaian, terutama pakaian bayi ataupun ibu juga harus disiapkan dalam satu tas. Jadi jika sudah ada tanda-tanda persalinan, maka Bunda pun ataupun keluarga mendampingi itu sudah siap semua ya. Tanda awal persalinannya misalnya minimal tuh ada 2 ya Bunda. Yang pertama mulas-mulas yang teratur, kemudian semakin lama akan semakin sering, kemudian semakin kuat semakin sakit. Nah, biasanya 5 atau 10 menit di awal 5 sampai 10 menit. Nanti seterusnya bisa 2 menit sekali itu akan timbul mulas yang teratur, kemudian keluar lendir campur darah. Nah, tanda-tanda persalinan itu jika sudah ada, maka Bunda segera ke Bu Bidan. Proses persalinannya sendiri itu nanti biasanya dengan perut mulas itu akan menimbulkan pembukaan ya Bunda. Nah, nanti kalau sudah pembukaannya lengkap atau misalnya udah 10 cm itu bayi akan lahir, kemudian baru diikuti dengan ari-arinya. Nah, jangan lupa ya Bunda, pada saat proses ini ingatkan suami ataupun tenaga kesehatan yang ada di situ untuk melakukan IMD. IMD itu apa sih Bunda? Yaitu inisiasi menyusu dini. Jadi bayi itu kontak kulit ke ibu sesegera setelah lahir dalam waktu 1 jam. Nah, di sini akan melatih si bayi itu akan melatih untuk menyusu dini gitu, untuk merangsang ASI yang keluar. Lalu apa sih tanda-tanda bahaya pada persalinan tuh? Bahayanya di sini ada perdarahan hebat setelah ari-ari keluar ya Bunda. Di situ udah tanda bahaya yang sangat fatal. Kemudian air ketubannya berwarna hijau. Kemudian ibu mengalami kejang, tali pusar keluar sebelum bayi lahir. Kemudian ibu tidak bisa mengejan, ibu gelisah atau kesakitan yang hebat. Nah, itu merupakan tanda-tanda saat persalinan. Biasanya nanti juga tenaga kesehatan, bidan ataupun dokter juga melakukan tindakan sesuai yang ada sesuai dengan keadaan ibu saat itu. Oke, untuk di sini ibu nifas biasanya kadang, apalagi terutama ibu-ibu muda, kadang khawatir gimana sih ini bayinya nangis aja. Nah, itu di sini dikhawatirkan ada baby blues ataupun depresi pasca melahirkan. Biasanya terjadi ya saat setelah melahirkan dan memuncak sampai 2 minggu ataupun 1 bulan biasanya. Nah, ibu merasa sangat sedih, tertekan, sulit untuk tidur, kemudian mudah tersinggung, mudah marah. Ini baiknya suami dan keluarga pun harus mendukung ke si ibu nifas ini gitu. Dukungan keluarga dan suami itu sangat penting. Apabila terjadi berkelanjutan, maka harap dikonsulkan ke bidan ataupun dokter. Nah, untuk perawatan ibu nifas ini di sini ada 4. Untuk kunjungan nifasnya ada 6 jam sampai 2 hari, kemudian 3 sampai 7
hari, yang ketiga itu 8 sampai 28 hari, kemudian yang keempat itu 29 sampai akhir nifas itu 42 hari. Apabila ibu selama 42 hari ini ada gejala-gejala yang tanda bahaya, bisa dikonsultasikan langsung ke bu bidannya. Nah, untuk makan makanan sendiri pun ini tetap ya Bunda, makanannya harus yang beragam. Kemudian tidur yang cukup, menyusui sampai 6 bulan. Makanannya itu di sini. Nah, Ibu, Bunda ini tuh makan minimal tuh kalau menyusui 6 porsi ya Bunda, dengan lengkap protein hewani, protein nabati, sayur mayur, buah-buahan, kemudian air putih. Jangan lupa kalau untuk ibu menyusui itu harus lebih banyak, 14 gelas per harinya di 6 bulan pertama dan 12 gelas per harinya di 6 bulan berikutnya. Untuk hal-hal yang harus dihindari oleh ibu bersalinan nifas itu yang pertama, membuang kolostrum. Kolostrum itu sangat baik untuk ASI, untuk yang terbaik yang tidak ada di susu formula. Di sini tuh baik banget buat bayinya ya Bunda, banyak mengandung dengan antibiotik, antibodi untuk bayinya agar bayinya itu sehat. Nah, terus tidak boleh mengoleskan alkohol ataupun betadin pada puting ibu. Kemudian aktivitas fisik dalam posisi telungkup dan mengikat perut terlalu kencang itu pun tidak boleh. Apalagi menambahkan daun-daunan ke bagian kemaluan Bunda. Ini akan menimbulkan infeksi malah. Nah, untuk tanda bahayanya apa aja nih? Demam yang lebih dari 2 hari, perdarahan dari lewat jalan lahir, kemudian keluar cairan yang berbau dari jalan lahir, bengkak di tangan dan kaki bahkan sampai kejang, kemudian ibu mengalami depresi hebat, payudaranya bengkak. Apabila ada tanda-tanda yang tadi itu Bunda bisa langsung melakukan konsultasi ke bidan ataupun dokter. Nah, untuk berikutnya ini tentang ibu menyusui. Gimana sih menyusui itu yang benar? Ada 2 ya Bunda, dilihat dari posisinya dan perlekatannya. Yang untuk posisi itu kepala dan badan bayi harus berbentuk garis lurus, kemudian wajah bayi menghadap payudara, hidung berhadapan dengan puting susu, badan bayi dekat dengan tubuh ibu, kemudian ibu menggendong menekap badan bayi itu secara utuh untuk dari posisinya. Nah, setelah posisi ini benar, maka kita dilakukan perlekatannya. Gimana sih cara perlekatan yang benar? Ini Bunda, bayi dekat dengan payudara itu dengan mulut yang terbuka lebar. Mulut bayinya terbuka, kemudian dagunya menyentuh payudara sehingga bagian hitam-hitam atau areola yang di atas itu akan lebih banyak terlihat dibandingkan yang bawah. Kemudian bibir bayi itu yang bawah itu akan terlihat seperti doer. Jadi si bayi itu lebih banyak menutupi areola yang bawah sehingga bibirnya pun akan terlihat memutar keluar ataupun doer, itu biasanya dibilangnya ya Bunda. Nah, untuk posisi menyusui bayi kembar juga bisa Bunda, bisa dengan cara yang pertama seperti digambar, bahkan yang satunya. Nah, itu proses cara posisi dan perlekatan yang benar. Untuk memerah ASINya pun di sini ada teknik-tekniknya, ada yang manual, ada yang elektrik. Kalau yang praktis sih biasanya pakai yang elektrik ya Bunda dengan pompa. Nah, untuk yang manual juga bisa, namanya di sini biasanya memerah dengan menggunakan tangan, diwadahkan ke gelas ataupun botol ASI, kemudian bisa nanti disimpan di kulkas. Adapun untuk penyimpanan ASInya itu ada macam-macam ya Bunda, ada yang untuk 24 jam yang baru diperah di cooler bag. Untuk yang ruangan ASI di segar itu biasanya cuma bertahan 4-6-8 jam. Kulkas juga bisa 2-3 hari. Kemudian kalau di freezer bahkan bisa sampai 6 bulan gitu, tergantung dengan 1 pintu atau 2 pintu. Biasanya ini bermanfaat sekali untuk bunda-bunda yang bekerja. Tetap memberikan ASI eksklusif gitu Bunda, dengan cara memerah ASI. Terakhir ini jangan lupa ya Bunda, cuci tangan. Cuci tangan itu sangat penting
saat kapan aja nih harus mencuci tangan. Yang pertama itu setelah buang air, kemudian sebelum memegang dan menyusui bayinya, setelah menceboki bayi, kemudian sebelum makan dan menyuapi anak, sebelum memegang makanan dan setelah makan, setelah bersin ataupun batuk, setiap kali tangan kita kotor. Nah, di situ kita harus mencuci tangan dengan sabun. Berapa langkah Bunda? Yaitu 6 langkah. 6 langkah ini dari mulai kita mencuci dengan air mengalir, kemudian menggosok punggung tangan, kemudian bersihkan bagian kuku, bersihkan tangan dengan air mengalir. Itu ada 6 langkah ya Bunda. Nah, yang terakhir ada lagi nih tentang keluarga berencana. Kita rencanakan lagi nih untuk hamil berikutnya, jangan sampai si bayi itu kita belum maksimal untuk mengasuhnya ataupun memberikan ASI secara maksimal. Ini kita sudah hamil lagi, jangan sampai kejadian lagi ya Bunda. Kita atur nih, kita boleh hamil lagi tapi diatur jaraknya dengan cara ber-KB. KB itu untuk yang menyusui. Ini ada macam-macamnya, bisa dikonsultasikan ke bidannya. Baik, terima kasih ya Bunda. Itu cukup lumayan banyak tentang buku KIA. Ini sangat bermanfaat untuk kita semua, baik untuk ibu, baik untuk keluarga, baik untuk anak, baik untuk tenaga kesehatan juga. Ini buku KIA yang terbaru ini sangat bermanfaat. Terima kasih.